Nabi Harun alaihissalam, sang pandai itu berkata, Nabi Harun alaihissalam adalah saudara dari Nabi Musa alaihissalam. Keduanya berpisah dan setelah lama mereka bertemu kembali di negeri Mesir. Nabi Harun alaihissalam adalah nabi yang cerdas dan pandai bertutur kata. Karena kepandaiannya, Nabi Musa alaihissalam meminta Nabi Harun alaihissalam untuk membantunya dalam berdakwah kepada Raja Fir'aun yang zalim. Bagaimanakah kisahnya? Ketika Nabi Harun alaihissalam dilahirkan, ibundanya sangat berbahagia sekali. Ia sambil membelai putranya dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada saya dan bayi ini. Jadikanlah ia orang yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia." Ibunda Nabi Harun alaihissalam adalah wanita yang solehah. Beliau merawat bayinya dengan kasih sayang dan selalu mengajarkan akhlak yang mulia. Nabi Harun alaihissalam tinggal di sebuah negeri yang bernama Mesir, yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang kejam terhadap rakyatnya. Ia memerintahkan rakyatnya bekerja siang dan malam untuk mendirikan bangunan-bangunan megah. Pada suatu hari, Fir'aun bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Fir'aun melihat negeri Mesir terbakar. Semua penduduknya meninggal, kecuali Bani Israel. Fir'aun lalu memanggil para peramal. "Artikan mimpiku itu, wahai peramal," pinta Fir'aun. "Wahai raja, kelak kerajaan ini akan hancur oleh bayi laki-laki yang dilahirkan oleh wanita Bani Israel," kata salah seorang peramal. Raja Fir'aun kaget dan marah mendengar ramalan tersebut. Fir'aun lalu memerintahkan seluruh tentaranya untuk mencari dan membunuh setiap bayi laki-laki dari kaum Bani Israel yang dilahirkan. Nabi Harun alaihissalam memiliki saudara yang bernama Nabi Musa alaihissalam. Atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibunya menghanyutkan Nabi Musa alaihissalam ke sungai Nil. Peti itu pun terseret mendekati istana kerajaan Fir'aun. Akhirnya peti tersebut diambil oleh permaisuri Fir'aun, lalu diangkat anak oleh Raja Fir'aun. Nabi Harun alaihissalam memiliki kepandaian dalam bertutur kata. Jika ada yang mengajak berdebat, Nabi Harun selalu menang. Pada suatu hari, Nabi Harun alaihissalam berkata, "Wahai saudara-saudaraku, bersabarlah menghadapi kekejaman Fir'aun." "Wahai Harun, mudahnya engkau berkata begitu, sedangkan kita terus tersiksa. Jangan-jangan Allah sudah tidak mendengar doa kita lagi," ujar salah seorang dari mereka. Bertahun-tahun Nabi Musa alaihissalam pergi meninggalkan Mesir. Di Mesir Nabi Musa bertemu dengan Nabi Harun. Lalu Nabi Musa mengajak Nabi Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun. Nabi Harun dan Nabi Musa mendatangi istana Fir'aun. "Wahai Musa, berani-beraninya kau datang kembali ke tempat ini," kata Fir'aun. "Aku datang bersama saudaraku Harun untuk membuatmu sadar," kata Nabi Musa. "Kau bukanlah Tuhan, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah," ujar Nabi Harun. "Jika Allah itu hebat, maka tunjukkanlah," tantang Fir'aun. Lalu dengan penuh percaya diri, Nabi Musa alaihissalam maju melangkah dan melempar tongkat yang dipegangnya. Dalam sekejap tongkat itu berubah menjadi ular besar. "Hai Musa dan Harun, aku tantang kalian berdua menghadapi ahli sihir kerajaanku," ujar Fir'aun penuh kesombongan. Para ahli sihir kerajaan berkumpul. Lalu ahli sihir melemparkan tongkatnya menjadi ular-ular kecil. Dengan kuasa Allah, Nabi Musa alaihissalam melempar tongkatnya dan menjadi ular besar dan dengan mudah memakan ular-ular kecil. Semua ahli sihir Fir'aun terkejut dan mengakui kekalahannya. Mereka pun langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Fir'aun marah. "Wahai para penyihir, beraninya kalian mengakui Tuhannya Musa dan Harun di hadapanku," ujarnya. Fir'aun menangkap semua ahli sihirnya itu. "Wahai Fir'aun, bertobatlah," kata Nabi Harun alaihissalam. Namun Raja Fir'aun tidak mau bertobat, bahkan mengusir Nabi Harun dan Nabi Musa beserta pengikutnya dari negeri Mesir. Nabi Musa alaihissalam lalu meminta Nabi Harun alaihissalam untuk kembali ke Mesir untuk berdakwah bersama-sama. Saat ditinggal Nabi Musa, muncul seorang yang bernama Samiri. Samiri mengajak untuk menyembah berhala yang berupa sapi. "Wahai Samiri, engkau telah berbuat musyrik.
Tegur Nabi Harun alaihissalam, azab Allah sangat pedih kepada mereka yang menyekutukannya, ujar Nabi Harun. Namun mereka tidak mau mendengar. Karena kesabaran, Nabi Harun alaihissalam tidak menyerah. Dengan keahliannya bertutur kata, Samiri dan teman-temannya akhirnya bertaubat. Hikmah kisah Nabi Harun alaihissalam dapat kita simpulkan bahwa Nabi Harun alaihissalam adalah seorang yang sangat penyayang, berbakti kepada orang tua, rajin belajar, membela kebenaran, sangat sabar dan pantang menyerah dalam berdakwah kepada kaumnya.